Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Royan Habibi Soekarna Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman mobile. Next. Sebelum memulai presentasi hasil proyek yang telah dibuat, izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyu Arif Rahman, Waldi Ramadan, Naufal Nasrullah, Ega Nisa Anggraini, serta saya sendiri Aida Eka Septiana. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat proyek e-commerce yang diberi nama dengan Minicommerce. Minicommerce adalah aplikasi e-commerce yang menyediakan pengalaman berbelanja online yang modern dan juga praktis. Dengan tampilan beranda menarik dan fitur pencarian cepat, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan membeli berbagai produk dari berbagai kategori, seperti fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan juga lainnya. Minicommerce juga mengutamakan kenyamanan pengguna dengan fitur keranjang belanja untuk menyimpan produk favorit dan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Kemudian di sini terdapat logo dari aplikasi Minicommerce. Di sini terdapat sebuah gambar paperback yang secara umum dikenal sebagai simbol belanja, walaupun biasanya paperback ini digunakan untuk berbelanja secara offline, tapi dalam konteks e-commerce ini tentu akan memberikan asosiasi langsung dengan eksperimen berbelanja. Kemudian di situ terdapat tulisan Minicommerce, yaitu nama aplikasi yang telah kita buat, dan juga terdapat tulisan Easy Solution. Di sini Easy Solution ini menekankan bahwa aplikasi ini akan memberikan kemudahan sehingga dapat mendapatkan interest dari pengguna. Di sini juga terdapat jargon berupa Shop Smart, Shop Fast, Shop with Us. Next. Di sini kemudian terdapat key feature atau fitur yang digunakan dalam aplikasi Minicommerce. Yang pertama ada CRUD product. CRUD atau yang biasa disingkat dengan atau merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan juga Delete. CRUD ini memungkinkan admin atau penjual untuk mengelola produk di platform Minicommerce. Kemudian juga terdapat list produk. List produk ini menampilkan semua produk yang tersedia di platform Minicommerce. Yang ketiga terdapat search product. Search product ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari produk tertentu berdasarkan keyword yang user tuju. Dan yang terakhir di sini terdapat detail produk yang menyediakan informasi lengkap tentang produk tertentu. Next. Kemudian di sini terdapat application preview dari aplikasi Minicommerce. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Waldi Ramadan menjelaskan presentasi untuk selanjutnya. Oke, di sini sudah jelas untuk front-end-nya sendiri, kita menggunakan bahasa Dart dan juga menggunakan framework Flutter. Lalu di bagian server side-nya atau back-end-nya, di sini saya memakai bahasa pemrograman Golang. Kenapa? Karena ini salah satu bahasa pemrograman favorit saya, dan juga saya sering juga membuat project-project di bahasa pemrograman ini. Lalu untuk framework sendiri, saya memakai Fiber. Kenapa memakai Fiber? Karena dari sintaksnya sendiri, kalau dilihat dari framework Go yang lain seperti Gin, Echo, ataupun Gorilla, itu lebih mudah secara user melihat sintaksnya itu lebih friendly lah. Terus juga di sini memakai PostgreSQL dan juga Docker. Sebenarnya untuk Docker ini ada karena terintegrasi dengan deployment kodenya, yaitu fly.io. Makanya di sini ada mengenerate file Docker. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini ada project rekaman dokumen. Sebenarnya ini tidak mengikuti best practice-nya project rekaman dokumen, cuma di sini saya buat simpel aja. Oke, saya akan jelasin. Di sini ada project name-nya yaitu Minicommerce, lalu juga ada tipe project-nya yaitu e-commerce system, dan juga untuk penentuan namanya itu kita tentukan pada tanggal 31 Mei 2024. Lanjut, di sini ada project information mengenai field apa aja yang ada di Minicommerce ini. Kenapa kita jelasin di sini? Karena untuk
aplikasi Minicommerce ini juga untuk di sisi adminnya, bukan untuk sisi kliennya sebenarnya. Jadi di sini ada berupa ID, terus product name, image product, type product, description, ada sold, location, price, stock, updated date, dan updated date. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini untuk tujuannya sendiri, tujuannya dibuat sendiri, tentu saja buat implementasi basic inti aplikasi e-commerce, dan juga tentu saja buat memenuhi tugas akhir mobile programming. Di sini technical stack sendiri tadi sudah dijelasin. Untuk deployment sendiri, untuk database Postgre-nya saya deploy di Railway, dan juga untuk deployment kodenya di Fly.io. Terus di sini fitur-fiturnya di sini sebenarnya sama aja seperti yang ada di key feature di slide sebelumnya, tapi di sini agak lebih rinci karena di sana kan kunci fiturnya aja. Jadi di sini ada yang lebih rinci, ada create product, update product, delete product, research API berupa seperti RESTful API, terus landing page, list product page, dan juga detail product page. Boleh dilanjut. Oke, untuk di sini dokumen resource-nya sendiri, ini seperti ada pembagian tugasnya dan juga tanggung jawabnya. Seperti di sini ada research API, ini yang bertanggung jawab adalah backend engineer. Lalu ada landing page yang bertanggung jawab Flutter developer. Lalu juga ada list product, itu Flutter developer juga. Next slide. Oke, di sini juga sama, detail produk juga di-handle oleh Flutter, sisanya ada extra needs application. Ini apa? Jadi ini untuk kebutuhan di luar aplikasi. Seperti yang kita lihat ini presentasi di sini dibuat oleh yang menghandle external needs of application. Seperti ada PPT di sini, terus user interface, kebutuhan user interface, designing logo, seperti tadi dijelaskan oleh teman saya, dan juga ada konsep-konsep logonya itu, dan juga dia juga membuat create banner-nya yang bakal ada nanti di aplikasinya. Lanjut. Oke, di sini ada API specification. Sebenarnya kalian bisa lihat sendiri untuk API specification atau API dokumentasinya di GitHub saya. Kalau boleh ke GitHub saya. Oke, di sini kalian bisa mengunjungi di GitHub kami di Alicia Morim /minicommerce. Di bawah juga ada ke bawah Bang. Itu ada lagi, itu ada ininya untuk API docs-nya bisa kalian lihat di sini juga. Kalau misalnya kalian mau tes juga bisa di sini. Lalu lanjut, mungkin untuk penjelasan arsitektur foldernya di REST API ini. Boleh langsung ke ini Bang, ke tadi folder internal. Terus ke API. Oke, untuk arsitektur folder backend-nya sendiri, di sini saya memakai service layer pattern atau layer arsitektur. Jadi yang dimana untuk semua logika codingan yang ada di RESTful API web service ini ada pada bagian folder service. Jadi semua yang ada seperti menghandle database itu ntar juga ada di service juga. Cuma dipecah kayak misalnya ada repository untuk manggil database, nanti dipanggil lagi di service, lalu service akan meneruskan ke handler, lalu dari handler akan meneruskan ke routes. Oke, bisa dilanjut ke pengetesan di Postman-nya. Kita bisa lihat di folder pertama ada minicommerce.json. Folder pertama dulu, Pak. Oke, di sini ada minicommerce.json. Jadi di sini tuh bagi kalian yang mungkin males ya untuk copy field API yang ada di dokumentasinya, kalian bisa langsung download aja di sini minicommerce.json. Nanti bisa diimport ke Postman-nya. Boleh langsung ke Postman aja, Pak. Oke, nanti untuk tampilan importnya sendiri bakal ada kayak gini. Coba diklik editornya. Diklik aja, ini minicommerce editornya. Oke, nanti bakal ada tampilan kayak gini. Jadi ntar kalian di sini bisa ngetes API kami. Sudah lengkap juga, ada fitur editor, search, list, dan detailnya. Oke, mungkin untuk penjelasan saya mengenai environment backend-nya cukup sekian. Bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk demo aplikasinya. Oke, sebelum masuk ke demo aplikasinya,
Mungkin di sini saya mau jelaskan dulu mengenai arsitektur dari projectnya. Oke, jadi di sini kita pakai konsep MVC buat ngatur struktur direktorinya. Jadi di sini udah kita buat modules-modulesnya. Jadi ntar kalau kita install modules di dalam folder lib ini langsung ke generate modul-modulnya. Nah, di sini contohnya ada add product, edit product, product detail, sama product list. Terus juga di sini udah dibuat service-nya, khusus buat service-nya sendiri. Di sini ada get atau get all ini. Di sini juga ada get by ID buat get detailnya. Di sini ada add product, ada edit product, sama yang terakhir delete product. Oke, terus di sini juga ada folder shared. Ini buat nge-share utils. Shared ini artinya dia dipakai di mana aja gitu. Jadi nggak bergantung sama modul tertentu. Ini juga ada share widget buat formnya sih kebanyakan ini. Oke, mungkin lanjut ke isi dari modul-modulnya masing-masing. Jadi di sini setiap modul itu punya controller, view, sama widget. Kenapa nggak pakai model? Padahal kan MVC itu biasanya pakai model. Karena model itu kan cuma buat ini doang ya. Biar lebih type safe sama pengembangannya lebih terarah gitu. Nah, sementara ini cuma project sederhana gitu. Jadi kalau misalnya buat model-modelnya malah nambah waktu doang. Kecuali project kompleks baru cocok dikasih modelnya. Nah, ini jadi tiap modul dia punya controllernya masing-masing yang nanti ngambil service juga ke dari produk service ini. Jadi logiknya ntar dipasang di controller, dia ngambil kayak fetch API-nya gitu dari service ini. Oke, mungkin itu aja dari strukturnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tampilan dari project kami. Ini merupakan tampilan awal saat projectnya di running. Nah, di sini tuh kami memilih nama projectnya Mini Commerce karena merupakan project e-commerce, namun masih sederhana. Jadi kami namakan Mini Commerce. Kemudian di landing page ini terdapat ada banner. Di sini bannernya berisi tentang informasi terbaru mengenai toko-toko online ini, mulai dari promo atau dan lain-lainnya. Ini masih dibilang dummy, jadi secara UI sudah ada, namun secara fungsionalnya ini masih belum ada fungsi fungsionalnya. Kemudian di sini ada beberapa kategori, yaitu ada kategori fashion, sport, kemudian ada elektronik, beauty, dan juga stationery. Kemudian ada list produknya. Nah, ini list produknya. Dan yang di paling bawah ini ada testimoni our happy client. Ini merupakan testimoni dari customer yang sudah menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk halaman landing page ini nyatu sama tampilan dari product listnya. Di sini ada tampilan produknya yang udah kehubung sama API. Kalau yang banner ini dia masih dummy, jadi secara UI udah bekerja tapi fiturnya belum ada. Di sini juga kategori masih dummy, tapi kalau misal mau diintegrasi bisa juga sih, tinggal hubungin ke API. Terus ini ketika on tap ngehit buka halaman baru yang udah kefilter sama kategorinya. Terus yang bawah ini juga masih dummy, masih data manual yang ditulis. Yang baru hit API dari yang product list ini. Ini kalau misal saya refresh aplikasinya, tunggu sebentar. Nah, ini jadi bagian produk ini bakal ada state loading. Ketika loadingnya true, dia nampilin ini muter-muter.
Nah, ini kenapa tadi loadingnya make tampilan muter-muter itu biar gampang aja sih. Sebenarnya bisa juga dibuat skeleton yang bentuknya itu nyerupain sama si card ini. Cuma nggak perlu sampai sejauh itu sih. Yang penting state loadingnya ada, terus bisa ditampilin. Oke, selanjutnya di sini ada fitur add product. Ini kalau diklik tanda plus yang ada di app bar ini, nah dia bakal pindah ke halaman add product. Sini ada field-fieldnya buat isi input. Ini saya upload image dulu. Ini saya masukin contohnya sepatu. Saya ketik namanya sepatu, price-nya 900, fashion, Depok, stoknya 20, 120, produk type fashion, 1. Ini langsung aja kita submit. Nah, kalau dia berhasil, dia bakal navigate ke halaman ini. Tadi juga ada state loadingnya. Ini kita lihat di, nah ini paling bawah. Ini ya. Ininya random urutannya. Dia nambah di sini. Tadi yang terbaru itu. Terus juga di form ini, kalau misal kita kosongin, dia udah ada validasinya juga nih. Udah ada validasi dari front end, terus juga udah ada validasi dari back end. Jadi ntar back endnya kalau misalnya error, contohnya ini sold-nya saya buat 0, sold stoknya jadi 0. Ini image-nya asal aja. Product name-nya isi asal, price-nya asal, location asal. Nah, ini dia bakal nampilin. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya udah fetch ke server, cuma servernya ngerespon error. Mau itu 400, mau itu 500. Nah, ini contohnya. Saya buat exception-nya pakai try catch. Dio ini karena pakai library Dio. Jadi setiap ada error mau itu 400 dari sisi klien, atau else-nya 500, atau else kalau nggak ada nulnya itu misal violate request-nya, dia tetap ngasih respon ini. Ntar ada pengecekan kalau misalnya dia punya objek message ini sama dengan violate, jadi ya tampil ini, tampil notif ini. Jadi ini sebenarnya udah nge-fetch ke server, tapi gagal karena inputnya masih salah. Oke, selanjutnya selain add product, juga dia bisa melihat detailnya. Delete dulu. Sebelumnya kita coba delete terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita delete, ini kalau kita ketik case. Nah, di sini setelah delete berhasil, dia bakal get all lagi. Jadi di hit lagi yang service buat get all-nya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Untuk edit produk, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi ini tampilan dari produk detail setelah kita klik dari produk listnya. Nah, dari produk listnya ini nanti bakal ngambil get by ID, bakal ngambil ID dari produk list yang kita klik, lalu akan mengirimkan ke dalam produk detail, lalu akan mengirimkan lagi ke controller dan mengambil API berdasarkan get by ID dari ID yang dikirimkan tersebut, lalu akan menampilkan kembali ke produk detail. Seperti ini sudah ada gambarnya, ada judulnya, type dan lain sebagainya hingga deskripsi. Kita coba deskripsinya di bawahin biar bisa kelihatan full. Sudah coba di description-nya di scroll ke bawah. Nah, ini sudah bisa kita tampilkan semua juga. Lalu di up bar bagian atas juga sudah ada action, yaitu edit dan juga delete. Untuk editnya bisa kita klik saja langsung untuk mengedit produknya. Lalu ini untuk tampilan edit produk. Jika kita ingin banyak, kita bisa upload image lagi. Lalu untuk produk name-nya seperti seperti add sebelumnya. Lalu kita coba aja untuk mengubahnya. Misalnya untuk stoknya kita ubah menjadi 25.
Ya, oke. Stoknya sudah berubah, lalu kita coba aja untuk save check. Nah, setelah dia udah nge-save change, dia akan balik lagi ke product detail page dan akan mengambil ID-nya kembali dan akan terupdate untuk stok dan juga gambarnya. Untuk bagian delete, dia sama seperti yang ada di product list di landing page, dia akan memberikan konfirmasi apakah akan di-delete atau tidak. Jika di-delete, maka produknya akan terhapus. Mungkin sekian dari saya, akan saya kembalikan ke Aida. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.